Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pak Faruk selalu mendoakan agar kalian selalu semangat belajar, mendapat kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memperoleh hasil belajar yang terbaik. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, mari terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang sholih. Anak-anakku, pada kesempatan hari ini kalian akan belajar bab 2 mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 5, yaitu tentang lebih dekat dengan nama-nama Allah. Setelah mengikuti proses pembelajaran pada pembelajaran hari ini, peserta didik diharapkan mampu: yang pertama, meyakini Asmaul Husna, Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Dan yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan makna Asmaul Husna, Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Sebelum Pak Faruk menjelaskan lebih lanjut tentang materi pelajaran pada kesempatan hari ini, Pak Faruk akan menyampaikan 2 pertanyaan untuk kalian ya anak-anak. Hal ini Pak Faruk lakukan untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman kalian tentang materi pada hari ini, yaitu tentang Asmaul Husna. Pertanyaan yang pertama, apa itu Asmaul Husna? Iya, silahkan Mbak Susi. Apa Mbak Susi Asmaul Husna? 100 untuk Mbak Susi. Tadi malam belajar sama siapa Mbak Susi? Sama ayah. Ibu kemana? Oh, ibu sedang nyuci. Sip, semangat terus ya Mbak Susi. Pertanyaan yang kedua, ada berapa jumlah Asmaul Husna yang bisa angkat tangan? Iya Mbak Asmi, berapa Mbak Asmi? 99 sampai teriak sekencang itu, pinter sekali. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Materi yang pertama yang akan Pak Faruk sampaikan, yang akan Pak Faruk jelaskan pada kesempatan pelajaran hari ini, atau yang ada pada poin A, yaitu kita akan belajar ayo mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 180 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun, yang artinya, dan Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya.
mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Dari penjelasan Al-Quran surah Al-A'raf ayat 180 tadi, dapat kita ketahui bersama ya anak-anak, bahwasanya di dalam Quran ayat tersebut telah dijelaskan Allah itu memiliki nama-nama yang baik atau yang kita kenal dengan Asmaul Husna, dan jumlahnya ada 99. Maka dari itu, terkait hal tersebut, marilah kita senantiasa taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita sendiri mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya anak-anak. Anak-anakku yang berbahagia, pada kesempatan hari ini kalian akan belajar tentang 5 nama atau 5 macam Asmaul Husna. Yang pertama yaitu Al-Qawiyyu, Asmaul Husna. Yang kedua Al-Qayyum. Yang ketiga Asmaul Husna yang akan kalian pelajari adalah Al-Muhyi. Yang keempat Al-Mumit, dan yang kelima Al-Ba'is. Apa itu Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, Al-Ba'is? Mari kita pelajari bersama-sama. Baik, langsung saja anak-anak, Pak Faruk akan menjelaskan 5 Asmaul Husna yang tadi sudah Pak Faruk sampaikan di awal. Adapun Asmaul Husna yang pertama yaitu Al-Qawiyyu. Apa itu Al-Qawiyyu? Sudah ada yang tahu artinya? Belum ada yang tahu? Baik, Pak Faruk akan menjelaskannya. Al-Qawiyyu dapat diartikan maha kuat. Siapa yang maha kuat? Tentu saja yang maha kuat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menciptakan semua makhluk yang ada di muka bumi ini, baik itu makhluk hidup maupun makhluk yang tidak hidup atau yang bisa disebut dengan benda mati. Nah, apa saja makhluk yang sudah diciptakan oleh Allah? Ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan, dan benda-benda mati yang lainnya yang berada di sekitar kita. Itu semuanya yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sudah jelas ya anak-anak, karena Allah yang sudah menciptakan semua makhluknya, maka di sini Allah dikatakan maha kuat atau yang disebut dengan Al-Qawiyyu, pinter. Dan di sini juga dijelaskan tidak ada satu makhluk pun yang mampu menandingi ataupun mengalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal Asmaul Husna Al-Qawiyyu yang artinya maha kuat, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 52. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadabi ali fir'auna walladzina min qablihim kafaru bi ayatillahi fa akhadahumullahu bidun
syadidul iqab, yang artinya keadaan mereka serupa dengan keadaan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya serta orang-orang yang sebelumnya. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah, maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi amat keras siksaannya. Untuk selanjutnya Pak Farouk akan menjelaskan Asmaul Husna yang kedua, yaitu Al-Qayyum. Apa itu Al-Qayyum? Al-Qayyum memiliki arti maha berdiri sendiri. Bahwasanya kita ketahui bersama Allah itu hanya ada satu. Allah berdiri sendiri. Allah tidak memerlukan bantuan dari siapapun dalam mengurus makhluknya. Bahkan Allah juga yang sudah mengatur adanya siang dan malam, yang sudah memelihara seluruh isi yang ada di dalam bumi ini tanpa adanya bantuan dari siapapun. Kali ini Pak Farouk akan mencoba menyanyikan sebuah lagu yang mana lagu tersebut diambilkan dari terjemah Al-Quran Surah Al-Fatihah ayat 1 sampai dengan ayat ke-7. Dengarkan baik-baik ya anak-anak. 1, 2, 3. Dengan menyebut nama-Mu ya Allah, yang Maha Pengasih Penyayang, segala puji bagi-Mu ya Allah, pemelihara seluruh alam raya. Engkaulah Maha Pengasih dan Penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepadamu-lah kami menyembah, dan padamu kami mohon pertolongan. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Kau beri nikmat, bukan jalan mereka yang Kau murkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Perkenankan doa kami, amin ya rabbal alamin. Dari lagu tersebut dapat difahami bahwa Allah lah yang sudah memelihara alam ini, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala juga yang akan mendatangkan adanya hari kiamat. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas amalan-amalan yang telah dikerjakan oleh semua manusia semasa hidupnya di muka bumi ini. Yang baik perbuatannya akan Allah masukkan ke dalam surga, sementara yang perbuatannya itu buruk, maka Allah akan memasukkan golongan-golongan orang tersebut ke dalam neraka. Allah melakukan itu semua dengan sendiri dan tanpa ada bantuan dari siapapun.
Sampai di sini adakah yang belum paham anak-anak? Atau mungkin ada anak-anak yang mau bertanya? Bagaimana, ada atau tidak? Kalau tidak ada, Pak Farouk akan melanjutkan pembahasan pada Asmaul Husna yang berikutnya. Maka dari itu Pak Farouk minta kalian tetap fokus, kalian tetap semangat belajar dan selalu mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Pak Farouk. Harapannya nanti ketika ada soal-soal yang Pak Farouk berikan untuk kalian, kalian tentunya dapat menjawab ataupun dapat mengerjakan soal-soal tersebut dengan baik. Bagaimana anak-anak? Masihkah kalian semangat untuk belajar? Terima kasih, luar biasa semangatnya ya. Kalian memang anak-anak yang pintar, anak-anak yang disiplin, anak-anak yang cerdas, selalu bersemangat ketika belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Tentunya pelajaran tersebut disampaikan oleh Pak Guru kalian ini yang sangat ramah ya anak-anak. Siapa lagi kalau bukan Pak Farouk. Iya, terima kasih. Nah, berikutnya Pak Farouk akan menyampaikan satu ayat Al-Quran, yaitu Al-Quran Surah Ar-Rum ayat yang ke-50 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fangdur ila asari rahmatillahi kaifa yuhyil ardo ba'da mautiha. Inna dzalika lamuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Artinya, maka perhatikan bekas-bekas rahmat Allah, bagaimana Allah menghidupkan bumi yang sudah mati. Sesungguhnya Tuhan yang berkuasa seperti demikian benar-benar berkuasa menghidupkan orang-orang yang telah mati, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Surah Ar-Rum ayat yang ke-50 tadi menjelaskan salah satu Asmaul Husna yang kalian akan pelajari juga pada kesempatan hari ini, yaitu Al-Muhyi. Al-Muhyi sendiri memiliki arti Allah Maha menghidupkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberi kehidupan kepada seluruh makhluknya. Allah memberikan kehidupan kepada manusia yang dapat berjalan, dapat berbicara, dapat bernafas, mengalami pertumbuhan, mengalami perkembangan, ya. Semua itu menandakan bahwa Allah sudah memberi kehidupan kepada manusia. Perhatikan juga anak-anak, selain manusia, di papan kalian telah melihat adanya gambar kupu-kupu yang berwarna biru. Cantik sekali bukan anak-anak? Nah, kupu-kupu itu juga merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah dan tentunya sudah diberi kehidupan oleh Allah. Dan kupu-kupu itu sendiri dapat bergerak dengan cara terbang ke sana dan kemari. Bukti bahwa Allah sudah memberi kehidupan pada kupu-kupu tersebut ya anak-anak. Selain manusia dan kupu-kupu, ada juga tumbuhan yang merupakan makhluk yang sudah diberi kehidupan
oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terbukti bahwa tumbuhan itu sendiri dapat tumbuh dari kecil sampai tumbuhan itu menjadi tumbuhan atau pohon yang besar. Dan tentunya masih ada juga makhluk-makhluk hidup yang lain ya anak-anak, yang Pak Farouk tidak dapat menyebutkan semuanya di dalam video ini, karena nanti kalau disebutkan semuanya tentunya akan menjadikan waktunya bertambah panjang dan lama gitu ya. Jadi Pak Farouk hanya terbatas saja dalam memberikan contoh makhluk hidup, makhluk yang sudah diberi kehidupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, biar tetap semangat dan kalian tidak tegang, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu kembali. Kali ini kita akan bernyanyi lagu Kupu-Kupu Yang Lucu. 1, 2, 3. Tirukan ya anak-anak. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang, terayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Sekali lagi, kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang, berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Tepuk tangan. Terima kasih anak-anak. Asmaul Husna yang keempat yang akan dipelajari pada hari ini adalah Al-Mumit. Al-Mumit memiliki arti Allah Maha Mematikan. Dengan segala kekuasaannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat menghidupkan dan dapat mematikan semua makhluknya, termasuk manusia. Jadi anak-anak, perlu kalian tahu bahwa semua makhluk hidup yang sudah diciptakan oleh Allah, yang sudah diberikan kehidupan oleh Allah, yang sudah diberikan umur oleh Allah, pada saatnya nanti terutama manusia akan mengalami suatu hal yang namanya kematian. Tidak ada makhluk hidup yang diciptakan Allah itu yang akan hidup selama-lamanya. Semuanya pasti akan mati, akan kembali kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya di sisa umur yang masih kita miliki ini, marilah bersama-sama kita gunakan untuk senantiasa mengerjakan kebaikan-kebaikan sebagai bekal kehidupan kita kelak di akhirat. Yang mana anak-anak, kehidupan di akhirat itu adalah merupakan kehidupan yang kekal, kehidupan yang abadi, berbeda dengan hidup di dunia. Karena yang hidup di dunia pasti akan mati, pasti akan kembali ke pangkuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk melakukan
semasa kita hidup di dunia, marilah kita ingat-ingat yang namanya 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Demi masa, sesungguhnya manusia kerugian, melainkan yang beriman dan yang beramal soleh. Demi masa, sesungguhnya manusia kerugian, melainkan nasihat kepada kebenaran dan kesabaran. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Iya, tepuk tangan lagi anak-anak. Semoga kita semua senantiasa dapat menerapkan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara tadi dengan sebaik-baiknya, sehingga kelak di kehidupan yang akan datang kita semua akan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Bahasan yang terakhir, Asmaul Husna yang kelima adalah Al-Ba'its. Allah Maha membangkitkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membangkitkan manusia yang telah meninggal dari alam kubur dan akan menghidupkannya kembali. Manusia-manusia yang sebelumnya sudah meninggal akan dibangkitkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian akan dikumpulkan pada suatu tempat yang namanya Padang Mahsyar, yaitu tempat berkumpulnya kembali manusia-manusia yang sebelumnya telah mati dan kemudian dibangkitkan oleh Allah. Di Padang Mahsyar, seluruh amal perbuatan manusia yang sudah dilakukan semasa hidupnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dihisab atau akan dihitung. Kemudian setelah dihisab oleh Allah juga akan ditimbang, yang dinamakan dengan Yaumul Mizan atau hari penimbangan. Setelah ditimbang, maka akan ketahuan amalan mana yang lebih berat. Apakah amal kebaikan manusia ataukah amal buruknya yang justru lebih berat. Ketika manusia itu memiliki amal kebaikan yang lebih berat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan hadiah berupa surga kepada manusia-manusia tersebut. Namun sebaliknya, ketika amal keburukannya yang lebih berat, maka orang-orang tersebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillahi min zalik. Anak-anak, semoga kita yang belajar di sini besok kelak ketika kita sudah dipanggil kembali oleh Allah di kemudian hari, di kehidupan berikutnya, kita akan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ta'ala. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Apa yang sudah kita pelajari hari ini anak-anak? Tentunya hari ini kita sudah belajar 5 Asmaul Husna. Bagaimana perasaanmu setelah mengikuti pelajaran pada hari ini? Senang? Alhamdulillah, kalian merasakan senang dan bahwasanya pelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kalian semuanya. Berikutnya anak-anakku ada 5 soal yang harus kalian kerjakan di rumah sebagai PR, pekerjaan rumah yang harus kalian kerjakan dan kalian kumpulkan kembali pada pertemuan berikutnya, yaitu pertemuan di minggu yang akan datang. Pertanyaan yang pertama, Asmaul Husna adalah nomor 2. Jumlah Asmaul Husna ada. Nomor 3, Asmaul Husna Maha Menghidupkan adalah. Dan pertanyaan yang keempat, Al-Mumit artinya. Pertanyaan terakhir yang kelima yaitu Maha Kuat, arti dari Asmaul Husna titik-titik. Semoga bermanfaat, dikerjakan di rumah. Semoga hasilnya memuaskan. Terima kasih anak-anak, thank you. Semoga pelajaran pada hari ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Dari Pak Faruk cukup sekian. Jangan lupa kerjakan PR-nya di rumah. Pak Faruk akhiri, Pak Faruk tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.